sambil jalan karena waktu saya tidak terlalu panjang-panjang, intinya itu dokumentasinya tadi bisa diputar sambil jalan. Jadi itu Bapak yang dapat saya sampaikan. Kami menaruh harapan besar pengarahan dan juga petunjuk Bapak Dirjen, dan syukur bisa membantu meningkatkan pengembangan seni budaya pariwisata di Kota Blitar, karena insya Allah Pak, Blitar ini penuh barokah kalau Bapak nanti berjuang lagi dengan untuk Blitar. Ini Bumi Bung Karno dan juga banyak sejarah, dan juga kita betul-betul melestarikan budaya menjadi peninggalan leluhur kita ini dengan lebih giat lagi. Saya kira itu Bapak yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Bapak berkenan, dan akhiri beliau budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Priyo Sulendono SOS MSI. Acara selanjutnya sambutan Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, kepada yang terhormat Bapak Hilman Farid PhD. Silakan. Baik, terima kasih. Selamat sore Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat semua. Rahayu. Yang saya hormati Sekda beserta jajaran OPD Pemkot yang hadir pada kesempatan ini, dan Bapak Ibu semua para pelestari budaya, seniman, budayawan yang saya banggakan. Ini satu kesempatan yang luar biasa, dan saya mohon maaf ya pertama-tama ya, karena datangnya agak terlambat ya Bapak Ibu, menunggu agak lama, mohon maaf. Tapi tentu tidak mengurangi rasa hormat dan apresiasi saya. Kalau mungkin Bapak Ibu juga sudah sempat ya mendengar atau bahkan membaca ada undang-undang nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. 2017 Indonesia merdeka tahun 45, ada undang-undang tentang pemajuan kebudayaan baru tahun 2017. Nah, tapi saya perjalanan ini dari Jogja masuk Pacitan, Ponorogo, sekarang sampai di Blitar. Ya, dan di Blitar ini saya menangkap auranya bahwa yang namanya pemajuan kebudayaan di Kota Blitar ini sebelum undang-undang lahir sudah dilaksanakan. Jadi tidak menunggu adanya undang-undang, masyarakat sudah bergerak. Ya, saya lihat tadi tarian yang ditampilkan juga luar biasa, sudah bisa meramu tradisi kita dengan apa yang disebut ya, ideologi negara Pancasila ini luar biasa, ya, luar biasa. Karena apa? Gitu. Kalau misalnya di sekolah itu dihafalkan Pak, sila 1 sampai 5 dibacakan, dibacakan oleh semua. Ya. Kalau masih dilafalkan itu levelnya kita masih harus mengingat. Tapi kalau sudah menghayati adanya di dalam, keluarnya dalam berbagai bentuk, antara lain dengan perilaku. Makanya tadi saya bilang, ya, sudah tidak lagi levelnya melafalkan, tapi sudah melaksanakan, menghayati dan melakukan. Jadi terima kasih, ini luar biasa sekali. Nah, saya tidak akan berpanjang-panjang mengenai tradisi kebudayaan betapa pentingnya, karena itu ibarat menggarami laut. Lautnya sudah asin dikasih garam. Sudah bukan itu, ya saya kira yang topik pembicaraan kita ini. Yang ingin saya bahas bersama Bapak Ibu, ya, karena sifatnya dialog, juga berharap ini dua arah ya. Jadi nanti pandangan Bapak Ibu sekalian juga sangat-sangat penting. Dan pertanyaannya satu, bagaimana cara kita mewariskan apa yang sekarang ini ada kepada generasi selanjutnya? Itu tantangan hari ini. Ya. Kita semua pernah muda, Bapak Ibu, juga mewarisi dari orang tua. Tetapi 50 tahun yang lalu, ya, yang namanya sumber informasi itu
guru, orang tua, seniman, kalau ada dalang, ya, atau orang-orang yang punya kemampuan mengkomunikasikan ulama, ya, dan seterusnya. Sekarang yang namanya sumber informasi itu begitu banyak. Dan peran dari mereka yang pernah punya posisi, ya, atau kedudukan yang sangat penting dalam masyarakat pelan-pelan mulai memudar. Peran guru mulai memudar. Di mana-mana kita melihat, saya nggak tahu, ya, insya Allah mudah-mudahan di Kota Blitar tidak terjadi. Murid itu kalau sama gurunya sudah nggak ada penghargaannya. Bahkan dengan ulama itu luar biasa. Kalau lihat itu bagaimana di medsos, ya, media sosial itu bisa mencaci maki orang. Jadi kalau sekarang kita lihat tantangan di hari ini adalah seperti itu. Jadi pertanyaan yang ingin saya juga bahas sore hari ini, berangkat dari pengalaman Bapak Ibu sekalian juga adalah bagaimana caranya kita ini mewariskan hal-hal yang baik dalam kebudayaan kita kepada generasi selanjutnya. Ya. Dan ini tentu tidak sifatnya itu tidak ada rumus tunggal yang bisa dipegang. Ini mungkin penting ya bagi Bapak Ibu karena pengalaman yang ada itu sangat berbeda ya, dari segi geografis satu wilayah dan wilayah lain maupun juga waktunya. Ya, jadi ini satu topik bahasan yang ingin saya pelajari pengalaman Bapak Ibu semua di sini. Dan hal kedua tadi menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Sekda ya, bahwa semua kegiatan-kegiatan ini bagi saya punya satu pesan. Kalau di Kota Blitarnya sendiri pemajuan kebudayaannya sudah berjalan dengan baik. Berjalan. Sekarang tantangannya adalah bagaimana menyiarkan kebaikan ini kepada tempat-tempat lain. Ini sudah luar biasa ya. Ada karnival, etno karnival tadi ya, yang sudah bahkan menjadikan Blitar ini sebagai tempat bagi kebudayaan lain untuk berekspresi. Ini baru kalau saya lihat. Tidak semua tempat di Indonesia ini punya cara seperti ini untuk memajukan kebudayaan. Maka tidak berlebihan saya kira kalau Blitar ini juga disebut sebagai bentengnya Pancasila. Bentengnya Bhinneka Tunggal Ika. Nah, mungkin kalau boleh Pak Sekda, ini diskusi yang agak teknis nanti. Gimana caranya kita membesarkan ini agar aura yang saya rasakan di sini ini juga bisa memancar ke tempat-tempat yang lain. Dan ini betul-betul kita menjadikan Blitar, Kota Blitar ini sebagai sumber. Jadi bukan hanya kita menggali apa yang ada di sini untuk kepentingan kita sendiri, tapi juga bisa menyiarkannya ke banyak tempat lain di seluruh Indonesia. Harapan saya begitu. Ya, tapi mungkin nanti ya satu pembahasan yang lebih teknis karena ini kunjungan setelah sekian lama tidak ke Kota Blitar ini baru datang lagi. Ya, tentu bukan yang terakhir insyaallah ya, nanti masih datang lagi. Tapi saya senang sekali lihat tadi program kota ini ya, jaket Bung Karno ya, jaringan kota Kabupaten Tapak Sejarahnya Bung Karno. Kebetulan 3 hari lalu sebelum jalan ke sini sempat bertelepon dengan Pak Menko, Pak Muhajir Effendi. Beliau juga menyampaikan ya, program ini ya, karena sudah ada, sudah tanda tangani bahkan gimana besarkannya. Saya ingin ini praktis saja kita bicaranya ya, bagaimana caranya mulai merangkai ya, narasi sejarah dari tempat-tempat yang pernah dilalui oleh Purwamangga Bung Karno, sehingga nanti inilah narasi yang bisa diwariskan. Jadi kalau saya bicara tentang pewarisan kepada anak muda itu mungkin hal penting yang perlu kita pikirkan adalah membuat narasi yang bisa diterima
oleh anak-anak di zaman sekarang. Agak berbeda mungkin pendekatannya dengan 50 tahun yang lalu atau bahkan 25 tahun yang lalu. Cara-cara sekarang punya bahasanya sendiri, punya gayanya sendiri, punya kebiasaan-kebiasaan baru. Dan tugas kita adalah mampu menerjemahkan nilai-nilai kebaikan itu di dalam bahasa yang dipahami oleh anak muda sekarang ini. Jadi oleh tadi berkesan mungkin dalam forum-forum berikut ya, lebih banyak anak muda juga kita libatkan gitu ya, sehingga nanti keinginan untuk melestarikan budaya juga tumbuh kuat ya, khususnya melalui anak-anak muda. Terakhir sebagai penutup sebelum menyerahkan diskusi ini soal pendidikan. Tadi sempat diskusi sedikit, ini mumpung ada Mas Guntur ya, dari DPRD Provinsi. Idenya adalah gimana kalau di Jawa Timur ini ada sekolah kebudayaan. Saya sangat mendukung. Dan kalau sepakat di sini, apakah Blitar bisa menjadi kota pertama yang ada sekolah kebudayaan? Oh, ini pertanyaan loh ya, jangan tepuk tangan dulu. Karena apa? Yang diperlukan komitmen. Semangat awal. Ya. Komitmen ini bukan cuma soal finansial dan segala macam, dari komitmen masyarakat. Ada format yang namanya akademi komunitas. Itu apa levelnya? D2 ya? D1. Ya. D1 untuk pengerawit. Ya. Agar apa? Pengerawit sebetulnya latihannya di luar. Bahkan sejak kecil mereka sudah belajar. Penampil, penari, ya, dan seterusnya. Ya. Dan jangan lupa ya, tenaga-tenaga teknis itu juga sangat penting. Orang yang pegang kamera, yang pegang lampu, yang bikin panggung, yang pegang suara, dan seterusnya. Itu semua perlu menjadi bagian dari pendidikan kebudayaan. Seandainya memang ini, mohon izin Pak Sekda, nanti mungkin bisa lapor ke Pak Wali, Mas Guntur juga bicara di provinsi, kita wujudkan. Jangan tanggung-tanggung, target saja 2024 mesti berdiri. Jadi ini akan menjadi sesuatu yang konkret, bentuk kita, usaha kita untuk meneruskan pada generasi. Dalam akademi tentu bukan hanya keterampilan teknis yang dipelajari, tapi semua nilai-nilai kebaikan yang selama ini kita bicarakan juga bisa diajarkan ya, melalui sekolah seperti itu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Di sini saya bersama Mas Samsul Hadi, beliau ini adalah Direktur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat. Mungkin sebagian dari Bapak Ibu sudah mengenal, beliau ini kerjanya memang keluar masuk kampung, tugasnya sudah. Ya. Dan mungkin ada sedikit ya yang ingin disampaikan sebelum nanti kita bisa lanjutkan dengan diskusi. Dari saya demikian. Terima kasih sekali lagi undangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Terima kasih Pak Dirjen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan Rahayu. Rahayu. Yang saya hormati Pak Pri, selaku Sekretaris Sekda, Bapak Sekda dan Bapak Kadis Pendidikan, Kadis Budpar, dan juga Perokatan Penghayat yang saya cintai, dan Bapak Ibu dari komunitas penggiat budaya yang ada, dan seniman, budayawan, dan juga juru pelihara ya, di wilayah Blitar. Nah, pertama-tama hal yang strategis sekali, ada satu keluarga kita yaitu dari Perokatan Penghayat, Pak Pri. Nah, ini kiranya juga mendapatkan perhatian. Jadi dalam rangka upaya percepatan kemajuan kebudayaan ini, ada warga yang sangat nguri-nguri budaya gitu ya, berkaitan dengan warga penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dan dalam hal ini dari sisi regulasi pemerintah ini dengan keluarnya MK 97 untuk layanan pemenuhan hak sipil dari warga penghayat. Nah, ini juga sudah terbuka luas. Nah, ini kiranya layanan untuk perokatan penghayat dapat terpenuhi.
Yang kedua berkaitan dengan layanan pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, di sini Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Direktorat Jenderal Kebudayaan dan Ristek didukung oleh Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa telah menyiapkan buku, bahan ajar, kurikulum, bahkan tenaga pendidiknya. Sementara masih dilayani oleh penyuluh kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini di Direktorat KMA ada 177 organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan 1000 cabang. Nah, ini kiranya monggo Kota Blitar untuk warga penghayatnya. Nah, di sini saya juga mengajak Ketua MLKI Jawa Timur, Pak Oto. Nah, ini kami ingin mendengar unek-unek dari Purwokadang semuanya, dari seniman, budayawan, dalam mendorong percepatan kemajuan di Kota Blitar ini. Kiranya dengan gerakan bersama Kota Blitar sesuai dengan prinsip percepatan kemajuan kebudayaan dapat terpenuhi dengan baik. Mungkin itu dari saya, karena selama ini upaya-upaya dari MLKI sudah mulai terwujud sesuai dengan hasil Kongres Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat tahun 2012 lalu, dan dari MLKI sudah melakukan upaya percepatan pemenuhan dan sudah aktif berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga. Kementerian dan lembaga kami juga ada tim koordinasi antar kementerian melibatkan 25 kementerian dan lembaga khusus mendorong layanan-layanan yang ada di seluruh pemerintah daerah, provinsi maupun kabupaten kota, sehingga setara layanan baik pendidikan maupun penghayat kepercayaan di level pusat, provinsi, kabupaten kota yang ada di kementerian dan lembaga bisa terpenuhi dengan baik. Dan selain itu juga untuk keperluan berkaitan dengan catatan sipil pernikahan ini sudah tersedia dan juga dilayani sepenuhnya untuk prosesi pernikahan dari Purwokadang penghayat. Nah, kiranya dari ruang-ruang yang sudah terbuka ini, saya ingin mendengar apakah ada hal-hal yang belum terpenuhi atau ada persoalan di internal organisasi, dan sekaligus kami sampaikan Direktorat Jenderal Kebudayaan saat ini mengawal Raperpres pemeliharaan kerukunan umat beragama, di mana Purwokadang penghayat di level kabupaten, kota, dan provinsi bisa menjadi anggota FKUB. Nah, ini kiranya setelah ditetapkan Perpres ini, nah ini kita bisa membangun harmoni dalam keberagaman baik agama maupun kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Saya kira demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Rahayu. Rahayu. Terima kasih. Acara selanjutnya adalah dialog pemajuan kebudayaan yang akan dipandu oleh moderator. Waktu saya serahkan sepenuhnya kepada moderator. Yang terhormat Bapak Purwanto SPD, disilakan. Selamat datang nih Mas Eping ini kader muda, guru dan juga yang sering viral. Orang kita harus sering biasa banyak. Oke, mengabur. Iya, teman-teman Pak Sekda, kawan-kawan Rahayu. Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Dirjen, saya akan membantu lalu lintasnya. Salam hormat kami para budayawan, kepada Pak Dirjen, kepada Pak Samsul dari Direktorat Kepercayaan, Pak Sekda dan seluruh jajaran, Mas Guntur, selamat sore, Bu Indah dari BPK dan kawan-kawan yang lain. Pak Elmar ini kan kita kenalnya munculnya berbarengan dengan undang-undang pemajuan itu. Kemudian beliau menyelenggarakan kongres kebudayaan yang formatnya dirubah sehingga kawan-kawan daerah gembira Pak bisa kongres. Baru tahun 2018 kemarin kita baru pertama kali diajak kongres oleh Pak Menteri Kebudayaan. Dulu-dulunya nggak pernah. Terima kasih sudah sowan bersama kawan-kawan, kita bisa ketemu dan gembira dan bertanya-tanya apa
memang ada apa ini Pak Dirjen yang Blitar ini? Pak, kalau melihat wajah-wajah mereka ini, saya kebetulan suka baca tulisannya Pak Bogor, dosen UI, tentang dulu seminar sejarah tahun 82 itu beliau menggeledah sesuatu di Blitar, Pak. Ada 3 kota yang mengajukan review pajak kepada Raja Balitung di Mataram kuno ya, tahun 907, yaitu di Cilacap, Luwitan, kemudian di Jogja, Palapangan, dan di Blitar Kimpu. Desa Kimpu itu mengajukan review atas perpajakan, dan kemudian Raja Balitung memberikan amandemen sehingga turunlah prasasti Kimpu, prasasti Palapangan, prasasti Luwitan atas reformasi perpajakan. Ceritanya nih kota-kota ini dikemplang pajak, sehingga Raja ngasih slipnya. Nah, inilah generasi Kimpu yang pemberani, Pak. Jadi ada energi terpendam. Sebelum ada Blitar, sebelum ada Jakarta, sebelum ada Surabaya, sudah ada namanya kota Kimpu di sini, kota Rampal yang sekarang menjadi Karangtengah itu, dan energi terpendam itu muncul berikutnya, Pak, tahun 900-an itu, ketika Syarikat Islam rapat di alun-alun Blitar, mengakibatkan salah satu parpelnya Pak Kiai Maburi dibuang ke Banda bersama dengan Sultan Syahrir dan Pak Hatta. Itu kekuatannya muncul. Kemudian muncul lagi tadi dilakukan oleh Pak Sekda, muncul lagi Supriyadi yang memberontak, dan di tempat ini Pak Bung Karno kecil dididik sehingga menjadi proklamator di balai namanya Balai Kesenian Putra Raja. Ini rumahnya kakaknya Bung Karno, Bung Buardo. Dan yang paling spektakuler ketika tahun 65, ketika ada persoalan politik di Blitar, ada persaingan antara pemuda rakyat dengan teman-teman santri, dan akhirnya lahirlah Banser di Blitar ini. Salah satu tokohnya sekarang menjadi Menteri Agama, tapi Bansernya lahirnya di sini. Kalau kemudian energinya, wajah-wajahnya luar biasa. Kemudian muncul lagi, tapi diriwayatkan oleh Pak Sekda, kekuatan itu muncul lagi ketika reformasi, sehingga kawan-kawan menginisiasi untuk melanjutkan gedung Pancasila. Itu kalau sore ini di hadapan pada Pak Imar sudah ketemu, mungkin nanti akan bertanya-tanya, mungkin ada oleh-oleh selain tadi yang disampaikan serba sedikit tentang mengapa beliau hadir. Dan sekilas memang terima kasih Pak Samsul Kepala Dinas Pendidikan. Ada dua Pak Samsul ini, satunya Direktur Sarjana Komunitas Pendidikan. Beliau kemarin ini Pak, lomba kerawitan guru-guru, lomba mocopat guru-guru, jadi memang membangun kebudayaan itu tanpa melibatkan siswa dan guru nonsen, sehingga beliau sudah mengambil duluan. Terima kasih, moga-moga ke depan nanti teman-teman seniman tetap dilibatkan dalam proses itu, Pak. Mereka semua menjadi pelatih kerawitan, pelatih nembang, pelatih mocopat, gara-gara Dinas Pendidikan mau. Itu kawan-kawan pengantar saya. Semoga nanti apa yang disampaikan akan lebih banyak, mungkin secukupnya nanti waktu yang disampaikan. Tapi resim di sini biasanya kalau maghrib itu selesai, Pak. Bukan. Kalau maghrib tidak rampung kita dikepung orang tadi. Baik. Tadi Pak Dirjen sudah memberikan satu pancingan teknis, tapi kalau mau dilanjutkan lebih teknis lagi, monggo Pak. Sebelum nanti berkesempatan dengan teman-teman budayawan maupun para penghayat untuk lebih mengkritisi lagi apa-apa yang akan disampaikan oleh Pak Gilbert maupun Pak Samsul. Selanjutnya saya persilakan untuk lanjutkan lebih teknis. Monggo Pak. Langsung aja ya. Baik. Ternyata pancingannya itu dulu. Saya buka langsung tanya jawab mumpung Pak Gilbert di sini, ketimbang nanti nontonnya hanya di TV. TV ya. Satu, kemudian dari penghayat, yang dua lagi Mas Dutu. Saya mic-nya. Sebutkan asmanya dulu. Dari komunitas apa, dan kemudian terima kasih.
waktu yang diberikan kepada saya. Nama saya Imam Subengi. Saya Ketua Presidium MLKI Kabupaten Blitar. Ngaten Pak nggih. Ngapunten Pak Nur, ini kaitannya dengan kepercayaan. Langsung saja saya ingin menyampaikan bahwa di Blitar ini untuk pendidikan kepercayaan belum ada. Kami bulan 3 kemarin sudah datang ke Dinas Pendidikan dari jam 11 sampai jam 3 tidak ditemui. Namun saya meninggalkan pesan bahwa saya Ketua Presidium MLKI ingin bertemu. Sampai sekarang tidak ada respon. Saya sendiri sangat prihatin dengan Blitar karena saya dari warga Penghayat. Waktu itu saya ada Pak Sis yang anaknya sekolah di STM Blitar, tidak lulus sekolah karena tidak mengikuti pelajaran agama, dan sampai sekarang ini di Blitar belum ada pelajaran agama kepercayaan. Itu satu. Kedua, kami walaupun masih baru, kami kemarin bulan 3 juga mengadakan rakerda, mengumpulkan semua penghayat yang ada di Blitar. Kebetulan yang datang kami itu perwakilan dari penghayat itu hanya 2 orang, ternyata hampir 200 orang yang datang. Ya. Pak Uto ada waktu itu ya, itu. Nah, kami berharap di tahun ini bukan saya yang mengundang, namun pemerintah setempat, terutama Kabupaten Blitar, itu mengadakan sarasehan kaum penghayat se-Blitar Raya. Itu kami memang belum punya anggaran, selama ini kami masih mandiri. Itu saja mungkin yang saya sampaikan, Pak. Terima kasih atas waktu yang diberikan saya. Rahayu. Diperkenalkan dari Yon Sewu dalam di Sunarto Timur, sedang di mana-mana, tapi tadi yang undang saya dari MLKI. Gitu. Matur nuwun, satu konsep di Kota Blitar mungkin yang tertinggal dan belum pernah tersentuh. Mungkin semoga ini nanti menjadi satu aspirasi kita tentang adanya aset yang sangat luar biasa tapi belum pernah disentuh, yaitu kebun rojo. Jadi seimbangan tentang sebuah wilayah ikatan Tragelaja itu selalu ada taman sari. Itu konsep yang tidak bisa dipisah dari sebuah peradaban. Dan saya suwun nanti kebun rojo itu menjadi miniaturnya 1000 candi di Blitar. Sehingga kebun rojo menjadi konsep Kusumo Wicitro, ternyata namanya ada. Dan semoga dari Kabupaten Kota Blitar akan menggagas itu, karena itu nanti miniatur 1000 candi akan di Taman Kusumo Wicitro atau kebun rojo, dan ternyata kebun rojo itu tidak ada di sebuah daerah yang lain. Kalau dilihat dulu ada situsnya berupa situs Ganesha, sekarang dibawa ke perpustakaan di mana? Di Museum Blitar, dan di sana direplika, dimasukkan sedikit ke kantor wali kota gitu. Itu mungkin nanti yang perlu digagas agar Kota Blitar yang 3 kecamatan itu punya ikon lagi. Dan Taman Sari Kusumo Wicitro ini bagaikan sebuah nama sastra yang namanya indahnya bagaikan 1000 bunga. Nah, ini mungkin nanti konsep itu akan menjadi satu pemikiran. Itu matur nuwun sangat Rahayu. Yang masih utuh Blitar. Kalau Jombang sudah rusak, Solo sudah rusak. Semua kota sudah punya tapi banyak yang dijual. Yang Blitar belum sempat tidak dijual. Belum laku. Itu taman yang dibangun untuk apa namanya, dalam rangka hari ulang tahun Ratu Wilhelmina. Itu pestanya dansa-dansanya di Taman Rojo, tapi semua sudah diterima. Baik, yang ketiga, Mas Tutut. Rahayu.
ke Pak Dirjen. Yang pertama, tadi Pak Dirjen menangkap aula kita. Bumi layak ikatan raja. Bumi tempat bersemayam raja-raja yang merdeka. Sementara kita ini adalah rahim ibu pertiwi. Dari kita lahir yang namanya NKRI. Siapa personifikasi mawa Condrodoso Ali di rahim itu, personifikasi janin adalah Supriyati. Ditiupkan roh kehidupan itu hari ke-100 alias 4 bulan minggu pertama. Kapan? 14 Februari. Siapa personifikasi janin? Supriyati. Setelah ditiupkan roh Maret, April, Mei, Juni, Agustus. Kalau analogis itu terjadi sermes-sermes tahunan terbidan dong. Dalam sejarahnya terjadi pencurian oleh ada Malik CS termasuk Soekarno ke Rengas Dengklok. Bahkan dalam sejarah ada penodongan sejarah. Tidak. Duri bilang Hamilio Supromanis lahirlah Cengel Promonis. Jadi bertanya, kalau janin personifikasi lahirnya Soekarno, itulah misteri yang harus kita pelajari, yang sampai sekarang sudah tidak. Apa yang dilakukan Bung Karno setelahnya menyusut dengan 2 alasan. Yang pertama, jasmir, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Siapa sejarah? Supriyati. Yang kedua, bangsa yang besar menghargai jasa pahlawan. Maka representasi negara adalah presiden, representasi bangsa rakyat karena dampak revolusi mengangkat Supriyati menjadi menteri. Nah, ini kalau perspektifnya Romo itu loro-loro dengan tunggal yang harus kita telah kritis melalui dunia. Untuk itu kebetulan saya 18 tahun dipercaya oleh pusat pengenalan yang namanya Yayasan yang di kota sudah diinisiasi Bapak dan Pak Sekda running seperti itu. Petilasan Supriyati, masyarakat Blitar Kabupaten mengimani dan mengamini episode akhirnya adalah ke Gunung Gedang dan Musa. Maka 3 tahun ini kami dibantu oleh Pak menginisiasi padikan di sana, dan ini pasukan-pasukan saya bawa dari Indonesia untuk mewujudkan tetenger petilasan Pamuksan Supriyati. Jadi kalau di kota menguji kepada Pak Sekda, kalau bulan Juni ada bulan Bung Karno, mohon maaf nanti untuk melengkapi cita-cita yang sudah dilakukan, monggo diinisiasi. Kalau Februari pekan peta, saya waktu itu Pak Pur ikut bantuan menemukan 2 jargon yang sekarang dipakai oleh pemerintah pusat, khususnya TNI, yaitu peta adalah cikal bakalnya TNI dan peta satu-satunya sayap militer perjuangan bangsa. 1908 Tomo Mbah Cokro dari Pak Pur mengatakan syariat Islam dan seterusnya, sampai terakhir Bung Karno mendirikan Putra Pusat Tenaga Rakyat. Itu semua adalah sayap sosial politik dan ekonomi. Baru tahun 43 berdirilah Tentara Sukarela Pembela Tanah Air oleh Bung Karno. Lengkaplah Garuda itu
untuk memerdekakan negeri. Langsung pertanyaan itu. Oke, saya hanya mengenal. Pertanyaan saya kedua, peta nanti lebih lanjut kita bisa jadi. Saya menginisiasi dengan Mas Guntur, ada pemuda Mas Eko segala macam, Pawiyatan Budoyojo. Saya berkeinginan di pawiyatan inilah kita menggali, menghidupkan kembali kebudayaan Jawa. Analoginya kebudayaan ini dijajah oleh bangsa asing yang lebih pandai dengan dua jargon. Hapus sejarahnya, hilangkan budayanya. Kecuali yang Portugis, Spanyol, Jepang, dan Belanda saja 350 tahun. Bagaimana itu kembali dalam sesaat oleh kita. Untuk itu orang kita plungsu-plungsu ayo meludu, monggo kita dengan sesanti rukun agawe santoso. Ojo pilih-pilihan, ojo aku sing kuwe. Monggo, saya sudah bisa membuktikan itu. Begitu Bapak, tolong supportnya tentang Pawiyatan Budoyojo. Nanti legal formalnya saya titipkan kepada Bapak. Terima kasih. Iya, terima kasih. Demikian Bapak 3 penangkap. Lebih banyak ke Pak Samsul. Semoga betul sekali. Matur nuwun. Saya ini dari penyampaian Ketua MLKI Kota Blitar ini. Kabupaten. Kabupaten ya? Iya, kota ada sendiri. Oh, iya. Mewakili kota. Iya. Ini Blitar Raya gitu aja lah. Blitar Raya, iya. Ya. Nah ini kiranya nanti kami komunikasikan kembali ya, karena perlu ada pendekatan khusus gitu, sehingga nantinya pihak dinas khususnya layanan pendidikan ini memang wajib Pak. Sementara perangkat kurikulumnya, buku teksnya, tenaga pendidiknya ini sebenarnya sudah siap semua. Tinggal bagaimana dari Pemda untuk memfasilitasi, karena sesuai dengan amanat Undang-Undang Sisdiknas untuk layanan pendidikan ini harus dan bisa terlayani dengan baik. Nah selain itu juga saya mohon dari Porokadang Penghayat juga melakukan komunikasi tidak hanya dengan Dinas Pendidikan, juga Dinas Pariwisata, dengan Kes Bangpol, sehingga semua layanan-layanan itu dipastikan bisa terpenuhi dengan baik. Nah begitu juga berkaitan dengan pemenuhan hak lainnya, gitu. Sehingga setara dalam layanan pendidikan, setara dalam pemenuhan hak ini kiranya bisa terlayani. Nah sementara kami dari kementerian melalui tim koordinasi antar kementerian, dari sisi regulasi ini sudah cukup jelas. Sementara kami akan melakukan koordinasi konsolidasi di level tengah dan sampai dengan layanan yang berhadapan langsung dengan masyarakat, sampai dengan lurah, camat, dan juga dari masing-masing UPD yang melayani masyarakat langsung, khususnya Porokadang Penghayat. Nah dalam hal ini kami selalu melakukan sosialisasi baik melalui Kementerian Dalam Negeri, kami juga masuk tim dari Kementerian Dalam Negeri untuk percepatan layanan untuk pemenuhan hak sipil penghayat, itu sesuai dengan Kepres 19. Nah, dengan hal ini semua kiranya tidak hanya kami dari kementerian, namun perlu dari Porokadang sendiri juga itu mengadvokasi bersama supaya layanannya terpenuhi. Nah, dalam hal ini MLKI Provinsi juga ada tim advokasi nanti akan melakukan pendampingan untuk pemenuhan layanan bagi Porokadang Penghayat semuanya. Nah, mohon diidentifikasi putra-putri Porokadang yang belum terlayani dengan baik, itu segera diinformasikan, kami akan segera membantu secepatnya. Gitu. Nah, berkaitan dengan kurikulum, nah ini sudah jelas. Nanti untuk nilai dan juga masuk ke dalam e-raport, nah ini segera terwadahin semua. Saat ini
masing-masing dari satuan pendidikan baik level provinsi maupun kabupaten kota sudah menilai untuk mengganti mata pelajaran agama yaitu materi pendidikan kepercayaan agama Indonesia. Mungkin itu Pak ya, sementara dari kami nanti kita minta waktu izin setelah ini mau ketemu rembukan khusus dengan Purwakarta. Terima kasih. Jangan tabung langsung ikut ke kabupaten gitu loh. Siap. Baik, terima kasih. Saya menyambung saja tadi ya. Saya kira yang sangat penting untuk diingatkan teman-teman OPD itu bahwa layanan pendidikan bagi pelayan kepercayaan ini adalah menjalankan amanat konstitusi. Ya. Jadi kalau ditanya mungkin sana kemari dan segala macam itu bisa dipegang dulu. Nah, mungkin nanti bisa dibantu Pak Direktur dipertemukan mungkin ya. Iya. Para dinas mungkin biar bisa tuntas diskusinya. Mungkin ada belum paham karena peraturan kan tidak selalu sampai dengan utuh gitu ya. Jadi mungkin kesempatan yang bagus nanti untuk bisa menjelaskan oh ini loh kebijakannya, alas usulnya apa dan seterusnya sehingga nanti bisa berjalan dengan baik ya, mudah-mudahan. Tadi menyambung ini berarti yayasan Yapeta ya. Ini kebetulan saya beruntung ya masih sempat ketemu dengan Pak Ki Utomo Darmadi ya, beliau ini banyak ya, memberikan informasi sejarah terutama mengenai perjuangan mereka tadi. Nah kalau saya tadi mungkin usulan yang bagus bulan Februari itu jadikan pekan pembela, dilengkapi saja pekan pembela tanah air. Jadi bisa mengangkat kembali perjuangan itu beserta nilainya. Nah, kalau saya paling terkesan sebetulnya dari pemberontakan perjuangan ya, 14 Februari itu adalah usia mereka. Ya, usia 21, 20 sama-sama muda dan berani mengambil langkah ya, yang begitu menentukan ya, bagi perjalanan sejarah kita. Itu kan tandanya waktu itu belum ada bom atomnya Sekutu kan jatuh ke Jepang, belum ada itu Hiroshima Nagasaki ya. Tetapi Jepang sudah melihat bahwa bibit kekalahannya itu muncul di dalam perlawanan itu, tercermin di dalam perlawanan ya. Ketika apa yang mereka bentuk memakan badannya sendiri. Dan itu satu cerita yang saya kira sangat penting ya, untuk dilakukan. Malah kalau saya Pak Direktur Perfilman ini nggak hadir itu. Tapi kalau ini dibikin film itu luar biasa ya. Ada rencana ya. Seperti banyak lah yang praktis bisa kita diskusikan ini. Dan terakhir tadi ya saya juga menanggapi soal jaringan ini saya sangat jaket ini ya, jaket ini. Mungkin kalau boleh nanti melalui Pak Sekda tolong diingatkan ya kapan yang bisa bertemu sama jaringan jaket Bung Karno ini ya. Sehingga nanti kementerian di sebelah mana gitu ya, kabupaten kota yang ada sebelah mana sama-sama lah gitu ya mengangkat donasinya. Karena saya kira tugas besar ini untuk mewariskan sejarah budaya kita ini nggak mungkin dilakukan 1-2 bagian saja dari ini harus betul-betul gotong royong kebudayaan ya antara pemerintah, masyarakat, komunitas, para pelaku pendidik dan seterusnya. Ya, mudah-mudahan ya melalui gerakan jaket Bung Karno ini upaya tersebut itu bisa berjalan dengan baik. Sementara itu kembali ke Mas Moderator. Saya ingin melanjutkan Pak tadi divisi kawan-kawan 5 menit lagi maghrib. Oleh sebab itu masih nanti foto-foto masih diagitakan ya. Kalau memang sedang tidak ada waktu Bapak boleh buat nanti muka-muka dan saya menambahkan. Pak Sekda. Terima kasih. Ini saya dapat WA dari teman-teman Pak waktu titip pesannya lewat saya Pak. Jadi saya terima kasih apresiasi Pak Dirjen. Nanti insya Allah kami akan tunjuk untuk kaitan dengan atensi Bapak dan Dirjen Bapak di
kementerian karena Pak Judan Pak Yudi kemarin sebenarnya. Dan juga untuk peta Pak. Jadi peta ini juga dibantu oleh Pak Tino Suparto Pak. Beliau itu Pak Umum Yayasan Peta Pusat dan beliau sekarang sedang membuat museum peta di Bogor. Tapi beliau ingin ada museum peta di Blitar karena pemberontakan peta ada di Blitar. Jadi Blitar itu tokoh kemerdekaan itu makanya kota para raja itu kalau Raja Mojopahit semua makam-makamnya Mojopahit itu abunya di Blitar. Jadi di Candi Simping, di Candi Penatan juga tempatnya Mojopahit, di Candi Gambar Wetan, Sawentar dan sebagainya, di Jambar Wetan juga peninggalan Mojopahit semua. Dan kemerdekaan itu 4S gitu. Soekarno, Supriyadi, Soekarni yang membawa bendera dan juga membawa Rengas Dengklok, dan Sucipto Gondoyo ini Pak, yang saya bunter ini Pak. Itu Sucipto Gondoyo itu adalah peta Jakarta, Daidan Jakarta, dan dia penerusnya yang peta juga ikut terlibat di Rengas Dengklok sampai merancang proklamasi. Ini diperjuangkan mendapat pahlawan Pak, gelar pahlawan untuk menjadi pahlawan belum berhasil Pak. Ini saya akan kemarin dari mana Pak Edi ada yang membantu kemarin dari UNESA. Oke. Yang selanjutnya untuk bapak-bapak budaya, insya Allah nanti kita akan untuk tingkat sekolah yang jadi kewenangan pemerintah Kota Blitar, insya Allah siap dengan serenada yang tiap Sabtu dengan pakaian budaya dan dengan bahasa Jawa dan budaya. Nanti kita akan lanjutkan lagi kita buat sekolah budaya yang jurusan budaya itu tingkat setelah SMA. Nah yang student tingkat SMA SMK nanti kita bergabung dengan pemerintah provinsi kan dikenal budaya. Kalau SMK 12 jangan dipilih lagi Mas Eping dah ada. Nah selanjutnya kami mohon bantuan terus Bu nanti untuk terus mengevakuasi ekskavasi Candi Gedok. Karena dari Candi Gedok ini dibantu dengan UNESA Pak, kita menelurkan Puspadahana ini adalah dari ukiran dari Candi Gedok. Ya, dan juga, terus dari Indonesia juga yang mengkaji tentang pentingnya ada museum peta seperti yang ada dari Indonesia juga. Jadi dari masyarakat dan sebagainya. Inilah yang kita melengkapi kalau perjuangan Supriyadi sampai bahkan Ngeliman, di Kediri sampai di Gunung Gedang dan sebagainya itu Supriyadi larinya kemana-mana. Nah tapi museumnya ada di kota tadi Bapak. Jadi nanti dengan itu nanti kita akan gelurakan semangat peta yang mudah-mudahan yang dibantu Pak Dirjen 14 Februari menjadi Hari Cinta Tanah Air untuk Indonesia. Ini yang kita lakukan. Insya Allah akan kita tindak lanjuti Pak. Dan alhamdulillah dari teman-teman sinema ini dibantu juga dari direktur pokoknya di bawah Dirjen Pak Dirjen Budayaan untuk membuat sinema film-film dari lokal. Ya, kita juga dapat bantuan Pak. Ini Mas Eka ini pelakunya dan kemarin sudah menghasilkan 5 film lokal dan itu mengangkat untuk budaya lokal dan film-film itu. Ya namanya belajar Pak. Mantan juga ada workshop juga dari Dirjen Perfilman misalnya, Direktur Perfilman. Jadi itu untuk untuk tingkat D2, insya Allah nanti Pak Samsul mohon sudah dirapatkan dengan Direktur Akademi Komunitas Negeri Plaza Fajar yang ada di sini Pak. Kita beri fasilitas tanah sudah dibangun. Nanti buka jurusan budaya, seni budaya. Ya, jadi akhirnya sudah jurusannya belum, program itu belum. Programnya belum perkantoran, komputer dan jadi saya penjajakan dengan jejak untuk siap membantu dosen-dosen. Ya, sudah ada komunikasi Pak. Sama nanti kita push lagi, kita dorong lagi untuk lebih cepat kesiapan dari
Ini bentuk giatnya bapak-bapak pelaku seni budaya, penggiat sejarah ini yang kita. Itu Bapak tambahan dari saya, Pak Pur, ya, karena waktu maghrib dan nanti menurunkan tanda tangan untuk di siapa nih tanda tangan di Oke, monggo Pak Pur. Terima kasih. Ada sketsa yang barangkali dibutuhkan tanda tangannya Pak Ilman. Baik Pak, sebelum kita akhiri closing statement pendek saja Pak Samsul dulu untuk mengakhiri kegiatan ini. Terima kasih sebagai closing statement pada sore hari ini. Kita intinya dalam rangka percepatan pemajuan kebudayaan sesuai dengan amanat Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan Mei 2017, kita membangun gerakan yang berbasis dari bawah, ya, dari masyarakat, dari pelaku seni, pelaku budaya, dan provokator kebudayaan. Dengan kita bersama bergerak, kita akan cepat membangun upaya-upaya percepatan pemajuan budaya. Saya kira demikian. Terima kasih. Ya, Pak Ilman. Ya, ini untuk menghormati Pak Dirjen karena di awal tadi ada pertanyaan dari Pak Dirjen bagaimana generasi mewarisi generasi muda yang akan datang. Sekarang jawabannya singkat, ya saya hanya mau menjawab, mari kita bangun membuat metode, entah itu dari pendidikan, dari sejarah dan lain sebagainya, agar supaya bisa menjadi akademis. Kita ini gudangnya ilmu, Pak Dirjen. Namun kita belum sadar dan mau mengkaji tentang ilmu-ilmu yang ada di negara kita. Maka untuk itu hanya satu jawabannya, yaitu membangun metode. Ilmu kebal itu aja bisa menjadi akademis apabila kita mau membuat metode cara mendidik tentang ilmu kekebalan. Itu terima kasih. Rahayu. Baik, paling akhir Pak Ilman closing statement atas kerawan dengan di sini Pak, silakan. Terima kasih, saya singkat saja karena tadi sempat ziarah ke makam Bung Karno, itu pengalaman yang luar biasa. Dan di depan makam itu ada apa namanya tanda-tanda ya, kutipan-kutipan Bung Karno. Saya kira satu kutipan yang sangat relevan buat pembicaraan kita. Bangsa yang tidak percaya pada kemampuannya sendiri tidak akan bisa bangkit. Jadi saya kira untuk itu pernyataannya harus dibuat positif. Percayalah pada kekuatan dan kemampuan sendiri sehingga kita bangkit sebagai sebuah bangsa yang besar. Saya kira itu. Baik, terima kasih. Saya tidak menyimpulkan karena kesimpulan Pak Dirjen sudah begitu besar wawasannya. Baik kawan-kawan, saya mewakili para panitia dalam acara ini mengucapkan terima kasih atas perhatian kawan-kawan dan undangannya. Kita tunggu pertemuan serupa yang lebih hebat di masa depan. Gitu ya. Akhir, terima kasih. Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.